Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video review perbandingan 5 metode SDLC atau System Development Life Cycle. Baiklah, langsung saja. Apa itu SDLC? SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sebuah sistem atau perangkat lunak secara struktur. SDLC membantu tim pengembang agar proses pembuatan sistem menjadi lebih terorganisir, efisien, dan menghasilkan software yang berkualitas. Selanjutnya itu ada SDLC dasar atau Fundamental Approach. Ada beberapa tahapan pada SDLC dasar, yaitu yang pertama planning. Tahap planning adalah tahap awal dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan yang pertama itu menentukan tujuan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup proyek. Yang keempat itu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis. Tahap analisis bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem. Pada tahap analisis ini dilakukan yang pertama mengumpulkan kebutuhan sistem. Yang kedua, menganalisis proses yang sedang berjalan. Yang ketiga itu menentukan fitur yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada desain. Tahap desain adalah proses merancang bagaimana sistem akan dibuat. Hal yang dirancang berupa yang pertama desain database, yang kedua desain tampilan aplikasi atau UI, yang ketiga itu arsitektur sistem, yang keempat yaitu diagram seperti flowchart atau ERD. Yang keempat itu ada implementation. Pada tahap implementation, sistem mulai dibangun atau dikoding sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kegiatan yang dilakukan antara lain itu menulis kode program, membuat database, yang ketiga melakukan pengujian awal. Tujuan implementation yaitu mengubah desain sistem menjadi aplikasi nyata, memastikan semua fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu menyiapkan sistem agar dapat digunakan oleh pengguna. Yang terakhir yaitu ada support. Tahap terakhir ini support, yaitu setelah sistem digunakan oleh pengguna. Kegiatan yang dilakukan biasanya seperti memperbaiki bug atau error. Yang kedua itu melakukan update sistem. Yang ketiga itu menambahkan fitur baru jika diperlukan. Tujuan support yaitu menjaga sistem berjalan dengan baik, memperbaiki masalah yang muncul saat sistem digunakan. Yang ketiga itu mengembangkan sistem agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Metode SDLC. Ada beberapa metode pada SDLC, namun yang akan kita gunakan dalam proyek kali ini yaitu ada 5: waterfall model, spiral model, incremental model, rapid application development. Yang ketiga itu agile model. Yang pertama itu waterfall model. Waterfall model adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahapannya yang pertama itu requirement analysis, yang kedua itu system design, yang ketiga implementation, yang keempat testing, yang kelima deployment, yang keenam maintenance. Kelebihan pada waterfall model ini, proses pengembangan jelas dan terstruktur, mudah dipahami dan dikelola, dokumentasinya lengkap. Kekurangannya itu sulit melakukan perubahan setelah tahap berjalan. Yang kedua itu tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Yang ketiga itu jika terjadi kesalahan di awal, sulit diperbaiki. Selanjutnya ada spiral model. Spiral model adalah metode pengembangan sistem yang menggabungkan konsep iterasi dengan analisis risiko pada setiap tahap. Tahapan yang pertama itu planning. Yang kedua itu risk analysis atau analisis risiko. Yang ketiga engineering atau tahap rekayasa. Yang keempat evaluation atau final. Kelebihan pada spiral model yaitu analisis risiko dilakukan di setiap tahap, cocok untuk proyek besar dan kompleks, pengembangan lebih terkontrol. Kekurangannya yaitu proses pengembangan cukup kompleks, biaya pengembangannya lebih tinggi. Yang kedua itu membutuhkan manajemen proyek yang baik.
Yang ketiga ada incremental model. Incremental model adalah metode pengembangan sistem yang membangun sistem secara bertahap atau bertambah sampai sistem selesai. Karakteristiknya itu sistem dikembangkan dalam beberapa bagian, setiap bagian ditambahkan secara bertahap. Kelebihannya yang pertama itu sistem dikembangkan secara bertahap. Yang kedua itu pengguna dapat melihat hasil lebih cepat. Yang ketiga itu mudah melakukan perubahan pada setiap tahap. Kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan perencanaan sistem yang baik. Yang kedua itu integrasi antar bagian sistem bisa menjadi sulit. Yang ketiga yaitu risiko kesalahan desain jika tahap awal kurang matang. Yang keempat ada Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan prototipe dan pengembangan cepat. Karakteristiknya itu pengembangannya cepat. Yang kedua itu banyak menggunakan prototipe. Yang ketiga yaitu melibatkan pengguna secara aktif. Kelebihan pada Rapid Application Development yaitu yang pertama pengembangan sistem lebih cepat, yang kedua mudah menyesuaikan kebutuhan pengguna, yang ketiga itu menggunakan prototipe sehingga lebih interaktif. Kekurangannya yang pertama ada membutuhkan tim yang berpengalaman, tidak cocok untuk proyek yang sangat besar, ketergantungan tinggi kepada pengguna. Yang terakhir yang kelima itu ada Agile Model. Agile Model adalah metode pengembangan sistem yang bersifat fleksibel dan dilakukan secara iteratif dengan melibatkan kolaborasi tim dan feedback pengguna. Karakteristiknya itu yang pertama pengembangan dalam iterasi pendek, yang kedua komunikasi tim tinggi, yang ketiga itu mudah menyesuaikan perubahan. Kelebihan yang pertama itu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, yang kedua pengembangan dilakukan lebih cepat, yang ketiga komunikasi tim dan pengguna lebih intens. Kekurangan pada agile model adalah sulit memperkirakan waktu dan biaya proyek, membutuhkan kerjasama tim yang kuat, yang ketiga ada dokumentasi terkadang kurang lengkap. Perbandingan 5 metode itu waterfall model karakteristiknya pengembangan dilakukan secara berurutan, kelebihannya proses jelas dan mudah dipahami, kekurangannya sulit melakukan perubahan. Waterfall model ini cocok untuk proyek kecil dengan kebutuhan jelas. Spiral model karakteristiknya menggabungkan iterasi dengan analisis risiko. Kelebihannya risiko proyek dapat dikontrol, kekurangannya proses kompleks dan biaya tinggi. Spiral model ini cocok untuk proyek besar dan kompleks. Yang ketiga ada incremental model, karakteristiknya sistem dikembangkan secara bertahap. Kelebihannya sistem bisa digunakan lebih cepat, kekurangannya integrasi sistem bisa sulit. Incremental model ini cocok untuk proyek yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang keempat itu ada Rapid Application Development, pengembangannya cepat dengan prototype. Kelebihannya waktu pengembangannya lebih cepat, kekurangannya membutuhkan tim yang lebih berpengalaman. Aplikasi Rapid Application Development ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengembangan. Yang terakhir ada Agile Model, karakteristiknya pengembangan iteratif dan fleksibel. Kelebihannya mudah menyesuaikan perubahan, kekurangannya sulit memperkirakan waktu proyek. Cocok untuk startup atau aplikasi yang sering update. Baiklah kesimpulannya berdasarkan perbandingan 5 metode dalam System Development Lifecycle atau SDLC yaitu Waterfall Model, Spiral Model, Incremental Model, Rapid Application Development, dan Agile Model dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Metode waterfall lebih cocok digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan jelas dan jarang mengalami perubahan. Spiral model cocok untuk proyek lebih besar. Incremental model memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap sehingga sistem dapat digunakan lebih cepat. Rapid Application Development atau RAD berfokus pada kecepatan pengembangan dengan menggunakan prototipe dan keterlibatan pengguna. Sedangkan Agile Model sangat fleksibel dan cocok untuk proyek yang membutuhkan perubahan dan pengembangan fitur secara cepat. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.